parliamentary threshold pada tanggal 5 April tahun 2004, diikuti oleh 24 partai politik. Sementara pemilihan presiden pada tanggal 5 Juli tahun 2004, yang diikuti oleh 5 pasangan, harus berlangsung dalam 2 putaran. Putaran kedua dilakukan pada tanggal 20 September tahun 2004. Fenomena kotail effect, yang memastikan partai pengusung calon presiden selalu meraup banyak keuntungan suara, membuat partai politik dan para calon anggota legislatif tidak punya pilihan lain selain lebih fokus pada pemenangan pemilu presiden, demi tercapainya parliamentary threshold. Syarat minimal 4% perolehan suara nasional, agar sebuah partai politik bisa memperoleh kursi di parlemen sekaligus parlemen daerah. Partai-partai politik pun dipaksa berkoalisi demi mencapai 20% presidensial threshold, syarat minimal kursi di parlemen untuk bisa mengajukan calon presiden. Kemampuan partai politik ikut mengusung calon dalam pemilihan umum presiden, dengan berkoalisi bersama partai-partai yang lain untuk memenuhi persyaratan presidensial threshold, terbukti ampuh mendongkrak perolehan suara partai dalam pemilu legislatif, dan secara signifikan, akan mengatasi persyaratan parliamentary threshold untuk meraih kursi partai di parlemen. Apalagi jika calon yang diusung berhasil memenangkan pemilu, secara otomatis mereka akan memperoleh porsi kekuasaan eksekutif dalam gerbong pemerintahan. Kotail efek pemilu presiden mendorong semua partai politik lebih fokus untuk memenangkan calon presiden yang mereka usung. Hal mana menciptakan suasana persaingan yang sangat kompetitif antar pengusung calon presiden. Cara-cara demokratis hingga pragmatis mereka pertontonkan. Perilaku yang penting menang, apapun caranya ditempuh. Politik uang, politik kekuasaan, isu rasial, hingga propaganda hitam, mewarnai proses pemilihan umum presiden. Perkembangan zaman dan modernisasi, yang gitu cepat di tengah pluralisme masyarakat Indonesia, juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat membentuk budaya dan kelompok, sesuai dengan latar belakang identitas yang mereka bawa. Ia tumbuh membesar, mempengaruhi situasi perpolitikan. Sehingga, saat ini jalannya perpolitikan, lebih kuat berdasar politik identitas. Politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas, seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior, ataupun antara kelompok mayoritas dan minoritas. Pada gilirannya, secara parsial maupun interaksial, politik identitas mengancam sikap nasionalisme dan pluralisme. Politik identitas bersifat hidup, eksistensinya bersifat laten, dan potensial muncul sewaktu-waktu ke permukaan, sebagai kekuatan politik yang dominan. Momentum pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 memperlihatkan hal tersebut. Politisasi agama secara masif menjadi isu kampanye di ruang-ruang publik. Politik identitas, dengan sengaja dikonstruksi untuk membangkitkan ikatan emosional para pemilih terhadap salah satu calon gubernur. Politik identitas,
dengan sengaja dikonstruksi untuk membangkitkan ikatan emosional para pemilih terhadap salah satu calon gubernur. Dan berhasil, sentimen agama yang dikobarkan sukses memenangkan calon yang mereka usung. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak hanya telah menguras energi warga Jakarta, namun juga masyarakat Indonesia. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Nah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Dan terbangunnya polarisasi yang tajam di dalam masyarakat karena faktor identitas, politik, dan ideologi. Garis permusuhan yang bahkan menembus lingkaran persahabatan dan keluarga, menyisakan luka dan jejak yang hingga saat ini masih belum sirna. Yang ingin revolusi, angkat tangan. Berdiri. Berdiri. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Celakanya, keberhasilan politik identitas menjadi alat ampuh dan efektif untuk menarik simpati masyarakat, menginspirasi dan dimanfaatkan para elit politik, dalam banyak pilkada di berbagai daerah lain setelahnya. Juga dalam pemilihan umum presiden 2019, politik identitas berdasar agama dijadikan strategi politik pemenangan pemilu. Isu-isu keagamaan diproduksi oleh tokoh-tokoh politik yang mengatasnamakan kepentingan agama, demi keuntungan elektabilitas calon presiden yang mereka usung. Isu kelompok mayoritas digaungkan guna mendiskriminasi kelompok minoritas. Politisasi isu-isu identitas, disertai dengan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Isu-isu identitas, terutama isu agama, dikapitalisasi untuk meraih suara pemilih, menyerang kubu lawan, membingkai isu, dan menggiring opini publik. Masa kampanye yang cukup panjang menjadi ruang strategi efektif bagi politisasi politik identitas untuk menggaet suara pemilih. Dengan dukungan konsultan politik dan buzzer, isu-isu politik dibingkai, diamplifikasi, dan disebarluaskan dalam berbagai platform media sosial. Populisme secara berlebihan mengakibatkan munculnya polarisasi di dalam masyarakat, dan menimbulkan eksklusivitas antara kelompok satu dengan lainnya berdasarkan pada etnis atau kepercayaan. Praktek yang menumbuhkan sikap intoleransi, dan terjadinya disintegrasi sosial masyarakat. Pengkotakan isu agama dalam persaingan politik menciptakan situasi politik yang rentan untuk ditunggangi agenda politik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memang bertujuan untuk memecah belah bangsa dan merongrong kedaulatan negara.
Beruntungnya, masih lebih banyak masyarakat Indonesia yang dapat berpikir jernih dan berwawasan luas. Angkat jarinya. Angkat jempolnya. Memiliki jiwa kebangsaan, sikap patriotik, dan kesadaran untuk tidak mengulang kesalahan serupa Pilkada DKI 2017. Para pengusung politik identitas gagal meraih kuasa politik pada pemilu presiden 2019. Banyak pihak berpendapat, pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, berselang 3 bulan pasca Pilkada DKI, turut menurunkan suhu konflik horizontal yang diakibatkannya. Sehingga ia, yang dicap sebagai organisasi pengusung khilafah sekaligus trigger berkembangnya politisasi agama, kehilangan ruang gerak saat berlangsungnya pemilu 2019. Hal sama menimpa Ormas Front Pembela Islam, yang hanya berselang 2 bulan selepas pemilu serentak 2019. Organisasi yang dilabeli banyak pihak berideologi serupa Ormas HTI tersebut, juga dibubarkan pemerintah. Dan seperti diduga, pembubaran kedua organisasi massa tersebut, mampu meredakan kegaduhan politik dan isu-isu politisasi identitas, utamanya berkaitan agama. Para pengusung politik identitas kehilangan ruang gerak karena kedua ormas itulah yang selama ini diduga menjadi tunggangan politik mereka. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang di Kota Poso. Namun, memasuki tahun politik saat ini menjelang pemilu serentak 2024, rakyat Indonesia kembali harus waspada dan siaga. Menjaga kesejukan sosial politik dan keutuhan kesatuan negeri, dari ancaman politik identitas yang perlahan mulai kelihatan tumbuh dan muncul kembali. Mereka mesti diantisipasi sejak dini, sebelum menjadi besar, tidak terkendali dan destruktif. Jangan pernah sedikit pun memberi mereka toleransi atau kompromi untuk bereksistensi. Mereka tidak memiliki empati dan peduli atas keutuhan negeri. Identitas akan mereka politisasi dengan interpretasi ekstrim untuk mendapat dukungan orang-orang yang merasa sama secara ras, etnisitas, ataupun agama. Puritanisme akan mereka manfaatkan untuk memproduksi dan mendistribusi ide-ide yang membutakan nalar dan menciptakan kegagapan dalam memahami pluralisme. Populisme membuat situasi politik rentan ditunggangi agenda politik oleh pihak-pihak yang bertujuan memecah belah bangsa dan merongrong persatuan dan kedaulatan negeri. Menciptakan polarisasi masyarakat dan eksklusivitas kelompok berdasar etnis atau agama yang dapat berujung disintegrasi sosial. Cukuplah sudah, selama beberapa tahun terakhir, mereka telah mendikte jalan politik masyarakat. Membuat jebakan populisme, sehingga masyarakat terbelah menjadi 2 kelompok, nasionalis dan agamis, di mana kepentingan politik dan masyarakat dipertaruhkan, dan nyaris menghancurkan stabilitas negara. Politik identitas, yang secara dramatis telah membelah setiap isu politik, momen politik, dan agenda politik ke dalam 2 kubu konfrontatif. Dan segregasi politik, dalam pemilihan gubernur DKI serta pemilihan presiden 2019,
seharusnya telah cukup untuk menguncang kesadaran kebangsaan kita. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Perbedaan yang kita miliki, sejatinya pernah menjadi kekuatan kita, bukannya malah menjadi senjata yang menghancurkan kita, dari dalam bangsa kita sendiri. Seyogyanya, nasionalisme dan agama tidak bisa dibenturkan. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Kita masyarakat Indonesia harus mampu melakukan penyegaran kembali, untuk mengenali dan memahami landasan ideologi, yang akhir-akhir ini terasa mulai luntur, dan bahkan cenderung kehilangan makna. Kebinekaan, selayaknya kita rawat melalui upaya, keinginan, dan komitmen kita sebagai bangsa dan negara, melakukan langkah-langkah ikhtiar dan ijtihad demi persatuan. Segenap elemen bangsa wajib memperkuat komitmen kebangsaan, dan bersama-sama menolak narasi dan praktek politik identitas. Mari, bersama kita lawan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share dan subscribe. Salam.